Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini kita akan bersama-sama membacakan ayat firman Tuhan di dalam Bina Iman yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan bahwa salah satu nubuatan yang akan terjadi nanti ditulis bahwa keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, saya akan berikan judul kemerosotan. Waspada terhadap kemerosotan moral. Ya, kalau kita perhatikan dari ayat 2 ini dikatakan bahwa manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, kita tahu bahwa betul-betul kalau kita perhatikan ayat ini bahwa lama-lama kita tahu bahwa manusia itu menjadi manusia yang egois, ya, untuk kepentingan diri sendiri. Jadi apapun semua untuk diri sendiri. Bahkan sampai dalam hal keuangan pun dikatakan bahwa mereka akan menjadi hamba uang, jadi budaknya uang, ya. Dan ini kita harus hati-hati terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Kita harus waspada karena kemerosotan itu akan terjadi. Ya, bukan nanti tapi sekarang juga bisa terjadi. Salah satu juga di sini dikatakan bahwa mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Jadi hilangnya kualitas dari etika manusia ini, ya. Jadi menurun, bukan hilang, menurun, semakin menurun. Nah, ini harus waspada dalam hidup ini. Karena kita tahu betapa sulit untuk kita mempertahankan hidup ini benar di hadapan Tuhan. Karena mungkin kita yang tinggal di sekitar orang-orang yang notabene mereka tidak takut akan Tuhan, tentu saja beda dengan yang di komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi semuanya kita harus waspada. Kenapa? Karena baik dia jemaat Tuhan, dia pelayan Tuhan, dia hamba Tuhan, dia pendeta, semua harus berjuang dengan hidup ini supaya tidak terjadi penurunan kualitas dari kehidupan manusia, yaitu moral itu. Jadi kalau kita perhatikan sekarang itu begitu sulit. Kenapa? Karena terjadi kiri kanan. Kalau kita membaca berita-berita, ya, itu mulai sesuatu yang benar aja jadi salah. Bahkan bukan secara individu, orang itu memberanikan diri mengklaim bahwa dia yang paling benar, bahkan berkelompok atau berjemaah. Sebab itu kita sebagai orang percaya harus sadar betul-betul bahwa ini waktunya untuk kita terus berusaha mempertahankan hidup ini benar di hadapan Tuhan. Lewat apa? Hidup yang takut akan Tuhan, ya. Jadi takut akan Tuhan bukan hanya di perkataan, tapi takut akan Tuhan yaitu kita harus mengikuti perintah Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, ya. Karena kita tahu bahwa kita harus berhadapan dengan Tuhan yang senantiasa tiap hari melihat, mengamati cara hidup kita, ya. Kadang-kadang kita ini juga terpengaruh dengan situasi yang ada sehingga kita bisa ikut-ikutan, bahkan kita terjerumus dalam hal moral, ya. Dan juga kita perhatikan di sini bahwa dikatakan bahwa kekacauan juga terjadi, dikatakan bahwa mereka akan memberontak terhadap orang tua. Jadi tidak ada penghormatan, ya. Etika, ya, itu semakin menurun, semakin sulit. Bahkan lebih lagi dikatakan bahwa tidak mempedulikan agama. Nah, ini yang bahaya, ya, sangat bahaya dalam hidup. Kenapa? Karena bicara masalah agama itu kan masalah hal rohani, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke sana, ya, di kemudian hari. Kita mungkin saat ini masih enak, bisa beribadah dengan baik, semuanya bisa kita jalankan dengan baik. Tapi ke sana kita tidak tahu, ya, apa yang akan terjadi dengan hari-hari hidup ini. Sebab itu kita berusaha tetap percaya pada Tuhan bahwa hanya Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk kita diberikan kemampuan melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Ya, sehingga hidup kita tuh menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak terjebak di dalam sesuatu yang
dikatakan penurunan moral. Sebab kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepekaan dalam hidup kita untuk kita berjuang terus mempertahankan hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Amin.